Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Dan seperti biasa kita harus memahami akar Davar Elohim ini dengan menggunakan akar pola Ibrani yang benar, yang harus dilihat dari sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, untuk bisa membuka semua kunci-kunci yang ada, dan kita akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa, kekayaan-kekayaan yang dahsyat, yang Bapak Yahweh telah sediakan, karena di luar akar pola Ibrani yang benar dan sudut pandang yang benar, miskin adanya. Kita harus pahami, kalau kita berbicara mengenai zaman akhir, maka prinsip yang satu ini tidak boleh kita lupakan. Pahami baik-baik ya. Prinsip yang satu ini yaitu prinsip prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola, saudara tidak boleh tinggalkan. Ya, begitu saudara meninggalkan prinsip ini, maka saudara akan masuk di dunia kekacauan. Karena apa? Karena akan membingungkan apa yang saudara baca, dan saudara tidak akan menemukan jawaban-jawabannya ya di dalam Davar Elohim. Ini penting sekali. Kemudian saudara juga harus ingat bahwa satuan waktu daripada Bapak Yahweh adalah angka 7, angka Zayin ya. Itu harus saudara pahami. Pahami juga bahwa the grand plan of Davar Elohim ya, kita harus ingat rencana daripada Bapak Yahweh sudah diberikan dalam tangan saudara dan saya, yaitu di dalam Tanak dan Brit Hadasa, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan di dalam Tanak dan Brit Hadasa sudah tercantumkan ayat-ayat yang sangat lengkap dari sejak penciptaan daripada Syamayim sampai yang namanya Yerusalem dan bumi yang baru. Itu sudah lengkap. Tinggal kita dapat menyusunnya berdasarkan pimpinan Ruach Yahweh Elohim, dan kita akan melihat the big picture, the grand plan. Ya, rencana yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya, dan ini sangat dahsyat. Puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam materi kita, yaitu misteri Matius 24, tetapi tidak untuk pelayanan menorah ya. Untuk pelayanan menorah ini bukan misteri ya, buat saudara yang di luar sana pasti misteri. Sebelum saya lanjutkan, saya mau sedikit kasih notification sama saudara bahwa pembahasan hari ini itu saya bilang dalam dan panjang. Karena itu setelah pembahasan Davar Elohim ini, kebaktian akan kita tutup, dan saudara punya PR. Saudara PR-nya 2. Yang pertama adalah mengulangi apa yang saya sampaikan hari ini, yaitu di dalam misteri Matius 24, dan kemudian saudara juga harus mengulangi pengajaran yang saya sudah ada di pelayanan menorah ya, YouTube pelayanan menorah, yaitu mengenai rahasia Matius 24 ayat 36 terungkap. 2 ini adalah PR saudara. Untuk besok kita akan review kembali apa yang saya sampaikan hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan saudara catat ya malam ini, dan juga saudara boleh tanyakan besok ya untuk materi Matius 24 ini, karena materi hari ini itu cukup, saya bilang heavy, cukup berat ya, butuh konsentrasi, butuh ketajaman ya, dan pengertian yang cukup baik untuk bisa membuka misteri ini ya, misteri Matius 24 ya. Jadi itu tugas saudara, yaitu mengulangi apa yang saya sampaikan hari ini, dan juga saudara juga membuka pengajaran yang sudah saya cantumkan, yaitu mengenai rahasia Matius 24 ayat 36 yang bunyinya, namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di Syamayim surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Saudara harus dengar 2 ini ya. Dan kemudian kalau saudara pertanyaan, saudara siapkan
Saya beri waktu malam hari ini untuk menanyakan, menuliskannya, dan besok kita akan bahas di dalam review mengenai misteri Matius 24 ini, ya. Jadi itu yang saudara harus kerjakan untuk saudara betul-betul dapat memahaminya. Kita akan masuk dalam minggu ini. Saya berikan pertanyaan, gambar apakah ini, ya, dan nggak banyak yang bisa menjawab, ya, nggak banyak yang bisa menjawab, dan banyak juga yang jawabannya lucu. Ada yang berkata ini adalah 666, ada yang berkata ini ada kekacauan, ada macam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan rubah kecil atau macam-macam, ya, tetapi jawabannya sebetulnya satu. Ya, yang pertama kali menjawab adalah Bapak Marion. Yang kedua yang masuk adalah Brother Yeditya. Itu yang benar. Dan kemudian disusul yang ketiga oleh Brother Daniel, dan dia menuliskan dia matanya sampai apa itu, sepet, ya, sampai apa itu, sampai dia mengatakan pedes begitu, ya, untuk terus konsentrasi, ya. Ya, jadi jawaban dari gambar apakah ini adalah, siapa yang mau mewakili gambar apa ini? Ikan hiu ngadep kiri, Pak. Iya, iya, terima kasih Brother Yedit, ya. Ya, dan setelah itu ada banyak yang dapat melihatnya, tetapi termasuk sedikit karena masih banyak yang juga belum bisa mendapatkannya. Jadi gambar ini adalah di dalamnya, kalau saudara melihat terus dan mengamatinya, maka di dalamnya itu ada gambar ikan hiu yang menghadap ke kiri. Ya, ini gambarnya. Saudara harus bisa mencobanya, ya. Gambar yang saudara lihat itu adalah stereogram namanya, ya. Dan untuk membuka rahasia stereogram ini, itu saudara membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, saudara harus dituntun terlebih dahulu, dikasih tahu caranya. Kemudian saudara mesti konsentrasi. Kalau konsentrasinya pecah-pecah terus, saudara tidak akan pernah dapat, ya. Kemudian setelah itu saudara akan bisa harus bisa membedakan kedalaman gambar. Ya, karena nanti kalau saudara lihat terus, maka gambar-gambar ini akan membentuk kedalaman tertentu, saudara. Dan di luar kedalaman itu, itulah gambar yang sesungguhnya. Ya, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah sudut saudara harus melihat. Ya, itu harus bisa diperhatikan. Ya, karena sudutnya saudara nggak boleh seperti ini, saudara. Ya, saudara melihat stereogram, saudara sudutnya seperti ini. Saudara lihat gini, terus lihatnya gini gitu. Nggak bisa, saudara. Saudara nggak akan pernah dapat. Saudara harus paling tidak 90 derajat. Ya, 90 derajat begini. Saudara harus bisa lihat. Bukan kayak gini, jadi harus penting sudutnya itu. Ya, jadi itulah yang harus saudara perhatikan. Kemudian, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai kebablasan. Ya, jangan sampai kebablasan. Oke. Ya, itu yang saudara harus perhatikan. Memang tidak mudah, tetapi kalau saudara sudah bisa melihatnya, saudara akan melihat sebuah keindahan di dalamnya. Ya, beberapa teman yang sudah mencoba, ya, sampai katanya matanya hampir juling dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, tapi saudara pasti mendapatkan. Nah, mengapa saya berikan hal ini? Karena sebetulnya prinsip ini adalah prinsip sederhana yang berhubungan dengan saat kita menggali dafar Elohim. Karena saat kita menggali dafar Elohim, kita membutuhkan, harus dituntun oleh ruah Yahweh Elohim. Dan kemudian saat kita membaca atau menggali dafar Elohim, kita harus konsentrasi juga. Supaya kita tahu maknanya apa, berbicara mengenai apa, kondisinya apa, ya, kemudian ke depannya bercerita mengenai apa. Itu harus ada konsentrasi. Nggak bisa konsentrasinya pecah-pecah, ya saudara nggak akan dapat apa-apa. Nah, dari situ saudara nanti akan bisa melihat kedalaman ayat. Ayat ini, ya, sampai dengan perikop ini bicara mengenai apa. Yang berikutnya mengenai apa. Karena terus terang, kita harus tahu bahwa di dalam dafar Elohim itu sebetulnya originalnya itu tidak ada fatsal dan tidak ada ayat. Ya, inilah yang kadang-kadang membuat
kebingungan ya bagi yang membaca. Ya, sehingga saudara harus dapat memahami ayat ini bicara untuk apa dan kemudian ayat selanjutnya bicara untuk apa. Ya, jadi kita harus bisa melihat ke dalam dan kemudian juga harus ada sudut pandang yang benar ya di dalam melihat kebenaran Dafar Elohim. Sudut pandangnya harus benar. Serta yang terakhir adalah jangan sampai kebablasan. Ya, jangan sampai kebablasan. Karena saya sedikit mau tambahkan ada satu yang memberikan bahwa di dalamnya itu ada 3 ikan kalau nggak salah ya, ya itu saya bilang kebablasan begitu ya, wong ikannya cuma 1 kok, ngadepnya sebelah kiri ya. Ada yang hampir benar ya, hampir benar. Omar Ruth hampir benar, dia mengatakan kelihatan seperti lumba-lumba yang lompat-lompat seperti itu. Tidak, bukan lumba-lumba Oma ya, yaitu adalah ikan hiu ya, ikan hiu ya. Jadi saudara perhatikan, yang belum mendapatkan saudara coba setelah ini, itu namanya stereogram. Ya, baik. Jadi saudara ngerti caranya. Mengapa saya berikan ini kepada saudara? Supaya saudara dapat ke depannya, bukan cuma hari ini. Hari ini betul-betul harus bisa diaplikasikan untuk bisa melihat ayat ini bicara mengenai apa. Fatsal ini bicara mengenai apa. Itu ada banyak maknanya. Ya, mengapa saya dorong saudara dengan sebuah pertanyaan, ini gambar apa? Itu merangsang saudara untuk bisa memikirkan, oh, untuk melihat Dafar Elohim, kira-kira saya harus bisa melihat stereogram. Ya, seperti itu. Oke, puji Bapak Yahweh. Nah, saya akan lanjutkan mengenai Matius pasal yang ke-24. Ya. Seringkali saat orang melihat Matius 24, itu arahnya cuma satu, yaitu akhir zaman atau zaman akhir. Dan itu selalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di kita sekarang ini. Ya. Yaitu apa? Mengenai pandemik, mengenai Mesias palsu, false Messiah, mengenai kelaparan, mengenai perang, mengenai persiapan sistem anti Hamasiyah. Ya, selalu berpikirnya arahnya jauh. Ya, arahnya jauh. Tapi hari ini kita akan melihat, ya. Kita akan melihat sebetulnya apa yang diidekan untuk melihat untuk kita di dalam mempelajari mengenai Matius 24 ini. Karena di luar sana itu banyak pengajaran mengenai Matius 24 itu acak-acakan, saudara. Ya, acak-acakan. Tidak mempunyai dasar fondasi yang benar. Sehingga mereka pada tersesat semua. Dan rata-rata arahnya sama, yaitu berbicara mengenai zaman akhir. Ya. Kalau kita melihat, mungkin ini belum pernah saudara dapatkan. Tetapi inilah sebetulnya yang terjadi. Bahwa Matius 24 ini, ya, Matius 24 ini mengenai pembahasan Yeshua, mengenai saat peristiwa tahun 70 Masehi. Ya. Jadi pembahasan Matius 24 ini adalah fokus daripada Yeshua di sebuah peristiwa, yaitu tahun 70 Masehi. Kalau saudara punya banyak pertanyaan, saudara catat dulu, tanyakan besok. Simpan dulu pertanyaan saudara. Dengar penjelasan saya terlebih dahulu, baru saudara akan bisa melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara. Ya, jadi Yeshua sebetulnya itu membahas mengenai 40 tahun ke depan apa yang bakal terjadi untuk Israel. Ini fokus daripada Yeshua mengenai hal ini. Baik, kita akan melihat yaitu yang lebih dalam. Karena apa? Karena dengan menggunakan prinsip prophecy is a pattern, rahasia ini sebetulnya sangat mudah untuk dibuka. Ya. Apa yang dibahas oleh Yeshua, itu Yeshua pertama, dia memfokuskan kepada peristiwa 70 Masehi.
yaitu Yerusalem yang dikepung. Tetapi di dalamnya juga mengandung titik-titik yang menjelaskan, kode-kode yang menjelaskan mengenai zaman akhir. Nanti kalau saudara ikutin, saudara akan melihat dengan jelas sekali. Jadi dua hal yang Yeshua itu sebetulnya mau sampaikan kepada orang-orang saat itu. Itu perhatikan ya. Inilah yang diingini oleh Yeshua, supaya message ini, supaya berita ini itu dipercayai kepada orang-orang yang hidup pada tahun 70 Masehi. Nah, untuk memudahkan, saya akan membuat pembagian dari Matius pasal yang ke-24 ini. Saya bagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat pertama sampai yang ketiga. Bagian kedua adalah ayat 4 sampai 14. Bagian yang ketiga adalah ayat 15 sampai 28. Bagian yang keempat adalah ayat 29 sampai 42. Dan bagian yang terakhir adalah ayat 45 sampai 51. Bagian yang pertama itu sebetulnya memberikan alasan mengapa pengajaran zaman akhir ini dibukakan oleh Yeshua. Mengapa? Karena kita tahu zaman Matius 24 ini kita tahu mengenai zaman akhir. Tapi mengapa? Alasannya mengapa dibukakan oleh Yeshua. Kemudian yang kedua, yaitu ayat 4 sampai 14 itu memberikan peringatan supaya murid-murid waspada. Bukan hanya murid-murid yang saat itu mendengar, akan tetapi juga berlaku buat murid-murid pada tahun 70 Masehi. Dan kemudian ayat 15 sampai 28, peristiwa-peristiwa apa saja yang bakal terjadi yang akan menimpa Israel secara umum. Dan kemudian bagian yang keempat adalah ayat yang ke-29 sampai 42 mengenai kode rapture. Dan yang terakhir yaitu ayat 45 sampai 51 yaitu mengenai siapakah yang akan di rapture. Jadi inilah pembagiannya. Kita akan melihat satu persatu supaya lebih jelas daripada saya berikan saudara untuk membaca dari ayat 1 sampai 51. Saya berikan satu persatu saja supaya saudara lebih mudah untuk menerimanya. Saya masuk di dalam bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai yang ketiga. Alasan mengapa pengajaran zaman akhir ini dibukakan oleh Yeshua. Ayat pertama sampai ayat ketiga, silakan dibaca Brother Henok. Terima kasih. Matius 24 ayat 1. Dan setelah keluar, Yeshua terus berjalan dari bait suci dan murid-muridnya menghampiri untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. 2. Namun Yeshua berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu yang sama sekali tidak akan diruntuhkan." 3. Dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para murid-murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, "Katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal ini akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu?" Ya, terima kasih. Saudara perhatikan bahwa saat itu Yeshua dia berjalan dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya menunjukkan mengenai bait suci. Bisa jadi mereka juga mengadakan percakapan di bukit Zaitun, karena bukit Zaitun itu adalah bukit di dekat yang namanya bait suci, dan bisa langsung melihat di sana. Nah, mereka memperbincangkan, dikatakan di sini bahwa ayat 3, datanglah para muridnya secara tersendiri. Jadi pengajaran ini dikhususkan
bukan untuk orang banyak. Perhatikan, pengajaran ini tidak untuk orang banyak, tetapi hanya untuk murid-murid saja. Ya, jelas ya, ayat 3 di atas ya, sebelah kiri atas, saudara lihat, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri. Jadi, pengajaran ini sangat-sangat eksklusif sekali. Ya, sangat-sangat betul-betul betul-betul untuk orang dalam begitu. Ya. Nah, dikatakan di sini ayat yang pertama, dan setelah keluar, Yeshua berjalan dari bait suci. Perhatikan kata bait suci. Ya, dan kemudian murid-muridnya menghampirinya untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. Kita tahu bait suci yang mana yang ada saat zaman Yeshua. Tidak lain, ini adalah bait suci yang direnovasi oleh Nehemia dan Ezra, ya, kemudian dipercantik oleh Herodes Agung atau Herodes the Great, yang pernah kita tahu dialah yang pembunuh daripada bayi-bayi di Bethlehem. Ya, jadi Herodes the Great, Herodes Agung, dia mempercantik bangunan ini, saudara. Ya, betul-betul dipercantik sehingga misalnya dia kalau nggak salah dia kasih lapisan-lapisan emas. Ya, sehingga dari jarak kejauhan itu sudah memantulkan cahaya matahari yang membuat seperti suatu kilauan yang luar biasa. Jadi betul-betul cantik saat itu. Ya, dipercantik yang luar biasa. Jadi kita tak paham ya, bait suci ini adalah bait suci yang direnovasi oleh Nehemia dan Ezra. Ini adalah bait suci yang dibangun oleh Salomo, ya, anak daripada Raja Daud. Tetapi ingat, bait suci yang pertama itu dihancurkan, dibakar, tetapi tidak dirata tanahkan oleh Nebukadnezar. Ya, saudara masih ingat ya? Bisa lihat masalah itu. Jadi inilah bait suci yang dimaksud. Kemudian untuk memahami soal pengajaran bait suci, maka saudara bisa melihat apa yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai rahasia bait suci keempat. Saudara bisa ke sana ya. Saudara bisa pelajari di sana untuk dapat memahami dengan baik dan benar mengenai bait suci, ya. Nah, di ayat yang kedua dikatakan bahwa namun Yeshua berkata kepada mereka. Jadi setelah Yeshua dipertunjukkan atau melihat juga bait suci itu dan ditunjukkan pada murid-muridnya bagian-bagian yang indah, yang luar biasa, Yeshua bilang begini, tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu, yang sama sekali tidak akan diruntuhkan. Maksudnya begini, saudara. Yeshua ngomong sama mereka, yaitu kepada murid-muridnya, ingat, satu kali nanti, bangunan yang mewah ini, bangunan yang dahsyat ini, bangunan yang cantik ini, semua batunya akan dicongkel dan rata tanah. Itu maksudnya begitu. Ya, apa yang dikatakan oleh Yeshua dalam bahasa kita sehari-hari. Rata tanah, tidak ada satu batu yang berdiri di atas batu yang lain. Semuanya rata, cukur rata. Ya, betul-betul pelontos. Ngerti ya? Jadi sama sekali nggak ada lagi batu kecil pun yang dari fondasinya. Ya, fondasi memang masih boleh ada, tetapi di atas fondasi itu tidak ada lagi. Betul-betul rata tanah. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Yeshua. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ternyata di dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 44, Yeshua juga sudah mengucapkan kalimat yang sama. Silakan Brother Renok untuk baca Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Terima kasih. Lukas 19:41. Dan ketika dia mendekat sambil memandang kota itu, dia menangis atasnya, seraya berkata, jika saja engkau tahu hal-hal untuk damai sejahteramu, setidaknya dalam harimu ini, tetapi sekarang semuanya itu tersembunyi dari matamu. 43. Sebab hari-harinya akan datang atasmu, dan para pembencimu akan memasang berkeliling kubu-kubu terhadapmu, dan mengepungmu serta mengimpitmu dari segala jurusan. 44. Dan mereka akan meruntuhkan kamu dan anak-anakmu yang ada bersamamu, dan tidak akan meninggalkan padamu sebuah batu di atas sebuah batu, karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu.
Iya, terima kasih. Ya, kita akan melihat ayat ini lebih detail. Yang pertama, kita lihat yang saudara perhatikan yang saya beri tulisan merah, tinta merah. Dikatakan bahwa Yeshua saat itu memandang kota itu dan dia menangis. Dan dia berkata, ya, bahwa sekarang semuanya itu tersembunyi dari matamu. Mengapa? Karena ayat 44 yang merah saja ya. Karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu. Saudara perhatikan, ayat 42 dikatakan, sekarang semuanya tersembunyi. Ya, tersembunyi. Kamu nggak akan bisa lihat. Mengapa? Karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagi kamu. Pertanyaannya adalah, kapan Yeshua melawat? Ada yang mau kasih jawaban? Satu orang saja. Kapan lawatan Yeshua terjadi? Pas second coming ya Pak? Rapture, Pak. Salah, bukan. Bukan, Kematiannya. bukan second coming. Ini rusakan. Ya, Oke? saat kita merespon, Pak, Oke, lawatannya. itu makna rohaninya. Pertanyaan saya adalah, kapan Yeshua melawat Yerusalem? Itu pertanyaan saya. Bro Adi mau coba jawab? Iya, Pak. Kejadian 1000 tahun, Pak. Bukan 1000 tahun. Bro Adi silakan. Iya, Pak. Saat pelayanan Yesua selama 3,5 tahun itu, Pak. Kurang tepat. Saya tunjukkan ya, satu lawatan ya. Oke, saudara bisa mute semua. Satu lawatan yang membuat mereka tidak bisa melihat, yaitu saat ini, saudara. Saat Yeshua menaiki keledai dan kemudian orang-orang menghamburkan di depannya baju-bajunya dan kemudian daun-daun palem dan mereka berteriak Hosana, Hosana, Hosana. Saudara bisa lihat peristiwa ini, masih ingat? Inilah yang disebut lawatan Yeshua terhadap Yerusalem. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh Yerusalem menerima? Tidak semuanya. Yang menolak adalah orang-orang petinggi-petinggi, ahli-ahli Torah, imam-imam kepala. Mereka menolak. Bahkan ingat Yeshua pernah mengatakan, kalau sampai mereka tidak mengucapkan Hosana, maka batu-batu ini akan berbicara. Masih ingat ya perkataan Yeshua? Sudah paham? Karena saat itu orang pemimpin mengatakan tutup mulut mereka supaya mereka tidak mengatakan Hosana, Hosana. Saudara tahu mereka itu paham karena ayat ini kalau tidak salah ada di dalam Sakaria. Ya. Kalau tidak salah dalam Sakaria, nanti kita buktikan aja ya. Itu ada ayatnya bahwa dikatakan rajamu datang dengan menunggang keledai. Mereka tahu kalau sampai ada orang yang dielu-elukan, inilah raja. Dan saat itu mereka tidak mengakui raja selain daripada Kaisar Romawi. Saudara bisa lihat, inilah masa lawatan yang Yeshua lakukan kepada Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Ya, mereka menolak. Dan saat mereka menolak, karena mereka tidak tahu lawatan itu, menolak lawatan itu, maka tersembunyi semuanya bagi mereka. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati dengan yang namanya lawatan, waktu lawatan Elohim. Ya, karena apa? Jangan sampai keras hati. Bisa-bisa hanya satu kali dalam seumur hidup.
Ya, mungkin hari ini saudara entah keberapa kalinya mendengar bahwa nama pencipta langit dan bumi adalah Yahweh. Dan saudara mengeraskan hati. Ingat, saat saudara dikasih tahu bahwa nama pencipta langit dan bumi adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan saudara menolaknya, berarti saudara menolak waktu lawatan Elohim. Dan risikonya sangat besar sekali. Bisa-bisa tertutup masa untuk saudara bisa masuk dalam pintu pertobatan itu. Hati-hati dengan waktu lawatan Elohim. Juga yang ada, ya, tetap keras hati, menolak, ya, dengan cara Yeshua untuk memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, yaitu dengan makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Saudara hanya fokus, itu hanya tradisi setahun sekali. Ingat, hati-hati. Termasuk golongan yang menolak daripada waktu lawatan Elohim. Dan saudara ngerti, siapa yang menolak waktu lawatan Elohim, pasti mereka akan binasa. Mengerikan sekali, saudara. Nanti kita akan lihat kelanjutannya. Tapi ingat, saya hanya fokus dulu kepada waktu lawatan Elohim. Jangan sampai saudara menyia-nyiakan waktu lawatan Elohim. Banyak orang dikasih tahu, hati-hati sebentar lagi ada rapture. Bersiaplah, berjaga-jagalah, jadilah 5 gadis yang bijaksana. Tetapi masih saja ada yang tidak mau siap, tidak mau berjaga-jaga, jadi lemah karena makan cuma setahun sekali, ya, dan kemudian alasannya banyak, tidak sunat, ya, kemudian, ya, banyak alasan lah. Saudara ngerti sendiri alasan-alasan yang mereka buat. Ingat, bagi yang menolak itu seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka menolak waktu lawatan Elohim. Hasilnya nanti akan dilihat sendiri apa yang bakal terjadi. Mengerikan sekali. Ya, karena waktu lawatan ini adalah waktu yang bisa jadi hanya 1 kali dalam seumur hidup. Ya. Jangan berpikir selalu ada waktu. Ingat, begitu rapture terjadi, saudara ketinggalan, selesai ceritamu. Lewatilah yang namanya meterai kelima. Kalau saudara pengen tahu, pergi ke pelayanan menorah, cari yang namanya pembahasan meterai yang kelima. Ya, oke, itu mengenai lawatan. Saya akan lanjutkan. Saudara perhatikan, ya, yang berikutnya. Itu yang pertama ya. Yang tadi kita ngomong mengenai semuanya tersembunyi karena apa? Karena engkau tidak mengetahui saat lawatan. Yang kedua adalah di dalam Lukas 19 ayat 41-44 dikatakan sebab hari-harinya akan datang kepadamu. Perhatikan ayat 43. Kapan hari-harinya itu? Dan kemudian dikatakan, dan para pembencimu akan memasang berkeliling kubu-kubu terhadapmu dan mengepungmu serta menghimpitmu dari segala jurusan. Oleh siapa? Ya kan? Dan kemudian ayat 44. Dan mereka akan meruntuhkan kamu dan anak-anakmu yang ada bersamamu dan tidak akan meninggalkan padamu sebuah batu di atas sebuah batu. Ini Yeshua berbicara mengenai apa? Mengenai Bait Elohim yang ada di Yerusalem saat itu, yaitu Bait Elohim yang direnovasi oleh Nehemia dan Ezra, yang dipercantik oleh Herodes Agung. Sudah bisa lihat ayat ini, ya. Nah, di sini kita bisa temukan bahwa yang dimaksud oleh Yeshua adalah, ya, tahun 70 Masehi. Karena apa? Karena, ya, ayat 43 dikatakan sebab hari-harinya akan datang atasmu. Kapan itu? Sekitar tahun 70 Masehi. Sebelumnya mereka sudah dikepung. Ayat 43, sebab hari-harinya akan datang atasmu dan para pembencimu akan memasang berkeliling kubu-kubu terhadapmu dan mengepungmu serta menghimpitmu dari segala jurusan. Saudara perhatikan, sebelum tahun 70, ya,
sudah diperintahkan oleh, kalau tidak salah, oleh Vespasian saat itu, ayah daripada Titus, untuk mengepung Yerusalem saat itu. Dan puncak-puncaknya terjadi pada saat tahun 70 Masehi yang dilaksanakan, dieksekusi oleh Jenderal Titus saat itu. Dan betul apa yang terjadi? Tidak ada satu batu yang berdiri di atas batu yang lain. Apa yang dikatakan Yeshua betul-betul digenapi, betul-betul terjadi. Nah, Yeshua menyatakan itu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya ngajak duduk Yeshua di Bukit Zaitun. Tadi kan kita lihat gambarnya. Ya, Bukit Zaitun dengan Bait Elohim itu ada lembah di tengah-tengahnya, dan mereka bisa melihat Bait Elohim, dan mereka duduk dan mereka tanya secara tersendiri. Ya, kalau sudah lihat sekarang nanti ya, Bukit Zaitun ini adalah bukit yang nantinya akan dipergunakan untuk menyembelih red heifer. Ya, itu dilihat dari sisi timur. Ya, sisi timur daripada Bait Elohim. Ya, Yerusalem sekarang, Bait Elohimnya belum ada. Ya, nah, saat mereka duduk-duduk, mereka tanya secara tersendiri, ada 3 pertanyaan. Perhatikan baik-baik. Makanya kalau membaca firman, jangan cepat-cepat kalau mau penyelidikan. Ya, harus bacanya pelan-pelan. Nah, pertanyaan pertama adalah, katakan kepada kami, bila manakah hal-hal ini akan terjadi? Katakan, kapan? Kemudian yang pertanyaan kedua, ya, apa tanda kedatanganmu? Karena Yeshua sudah mengajarkan sebelumnya mengenai bahwa dia juga akan datang kembali. Dan kemudian murid-murid yang ketiga, mereka bertanya, apa sih zaman akhir itu? Akhir zaman itu apa gitu loh. Ya. Apa tandanya itu? Nah, jadi 3 pertanyaan ini ditanyakan oleh murid-murid secara tersendiri kepada Yeshua. Ya. Nah, kita mau lihat yang bagian A terlebih dahulu. Dikatakan, katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal ini akan terjadi. Bukan cuma hal ini terjadi, tapi hal-hal ini akan terjadi. Nah, kalau untuk kita bisa membuka daripada hal-hal ini, maka ini bukan cuma satu, saudara. Kita harus kembali lagi kepada penjelasan di dalam Lukas ayat 19, ayat 41 sampai 44. Ya, yang telah kita baca tadi. Hal-hal apa? Yaitu hal-hal mengenai Yeshua mengatakan dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 44, dikatakan bahwa kamu akan dikepung dan Bait Elohim akan diruntuhkan sama sekali. Inilah yang dimaksud mengenai pertanyaan murid-murid yang mengatakan, kapan hal-hal ini terjadi? Yaitu kapan pengepungannya, kemudian kapan bait sucinya akan diruntuhkan, sehingga tidak ada satu batu yang diletakkan di atas batu yang lain. Jadi sudah paham ya, ini pertanyaan yang A, baru pertanyaan A. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah yang B, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda zaman akhir zaman. Jadi ini adalah 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-murid saat itu kepada Yeshua secara tersendiri. A, B, dan C. Sudah bisa lihat. Nah, di dalam menjawab hal ini, Yeshua paham sekali. Ingat ya, Yeshua sangat paham akan prinsip nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Penjelasan Yeshua diungkapkan di dalam ayat 4 sampai 51, ya, itu dengan menggunakan prinsip. Terutama, saya bilang ya, terutama ayat 4 sampai 28. Perhatikan ya, yang sebelah kiri atas saya berikan ayat 4 sampai 14, 15 sampai 28. Terutama dua frase ini. 4 sampai 14 dan 15 sampai 28 itu Yeshua paham sekali mengenai prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Jadi itu cara jawabnya dia menggunakan prinsip itu. Contohnya apa? Saya kasih contoh yang juga ada di dalam Matius 24, yaitu mengenai Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ya, coba Brother Henok bisa baca
Matius 24 ayat 37 sampai 39. Terima kasih. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Yesua dari kalimat ini, ayat 37 sampai 39, kita dapat memahami bahwa Yesua paham betul mengenai prinsip yang satu ini, yaitu prinsip nubuat adalah pola. Karena itu Yesua bilang, sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Ini bukan kedatangan yang pertama, karena Yesua sudah datang saat itu. Saudara bisa lihat, dia mengambil contoh Noah sekitar 3.000 tahun sebelum Yesua, dan kemudian dia juga mengaplikasikannya untuk 2.000 tahun ke depan. Saudara bisa lihat, 2 kali dia ucapkan, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi, kemudian ditutup dengan satu kalimat, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Jadi dari hal ini kita betul-betul bisa paham bahwa nubuat adalah pola, adalah sebuah prinsip yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Untuk melihat dafar Elohim mengenai zaman akhir. Karena prophecy adalah pattern. Saudara bisa paham ya? Saudara bisa lihat. Saudara harus bisa mengerti hal ini. Ya, sehingga saudara tidak akan tersesat. Nah, kembali lagi. Pertanyaan murid-murid Yesua adalah ABC, sebelah kiri atas. Saudara bisa lihat ya. Yesua menjawab sebelah kanan, saya berikan. Yesua menjawabnya dengan memberikan kode-kode tertentu. Sidik jari. Ya, terutama di dalam ayat 4 sampai 28. Itu ada sidik jarinya. Itu ada kode-kode khusus. Nah, problem terbesar pengajar-pengajar di luar sana, mereka tidak memahami kode-kode itu. Ya, ketidakpahaman akan kode-kode yang diberikan oleh Yesua inilah yang membuat banyak orang kebingungan untuk mengungkap misteri Matius 24. Mereka pada bingung semua. Karena mereka ayat-ayatnya bertabrakan. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas, mereka acak-acakan. Tapi saya kasih tahu, ini tidak untuk pelayanan menorah. Ini tidak untuk saya dan saudara. Ya. Karena apa? Karena kita dapat melihat dengan jelas. Prinsip ini sebetulnya itu sama dengan cara kita untuk melihat stereogram. Sudah bisa lihat? Banyak orang nggak paham, ini gambar apa? Ada yang ngomong, ada 2 orang yang mengatakan ini gambar batik. Ya, ada yang bilang ini ada gambar alam supranatural. Ya nggak apa-apa karena nggak paham. Sudah bisa lihat? Karena nggak melihat secara kedalaman, karena itu bingung lihat hal ini. Tapi saya sudah jelaskan sama saudara, jadi saudara tidak bingung lagi. Inilah yang luar biasanya kalau kita dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim dengan ketepatan yang luar biasa. Ya, untuk dapat melihat kedalaman ayat-ayat. Dan ini saya kasih tahu tidak mudah. Tidak mudah. Perlu yang namanya Ruach Yahweh Elohim, konsentrasi, mengerti akan garis besar dan sebagainya, karena pemahaman hari ini betul-betul saya bilang luar biasa. Saya nyiapkan aja ini sangat luar biasa, memakan cukup energi dan banyak waktu juga di sini. Jadi saya bisa lihat ya, tidak bisa memahami kode-kode maka bingung. Ya sama seperti lihat stereogram ya yang setelah saya berikan. Nah sekarang kita masuk di dalam bagian yang berikutnya, yang kedua, yaitu ayat 14, ayat 4, mohon maaf, ayat 4 sampai 14, mengenai peringatan agar murid-murid waspada. Ya, peringatan agar murid-murid waspada. Ayatnya yaitu kita akan baca dari ayat 4 sampai 14. Ya, silakan Brother Enoch untuk membacanya. Terima kasih. Matius 24 ayat 4.
Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, "Perhatikanlah, waspadalah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu." 5. Sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, "Akulah Hamasya," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. 7. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. 8. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. 9. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. 10. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung, dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain, dan akan membenci seorang terhadap yang lain. 11. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Ya, terima kasih. Saya berikan di dalam bentuk bagan, kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yeshua, Matius 24 ayat 4-14, ini untuk mengingatkan dan membuat waspada para murid. Yaitu di masa setelah kenaikan Yeshua, ya, kematian dan kenaikannya, kebangkitannya dan kenaikannya, sampai masa menjelang 70 Masehi. Ya, ini semua itu sebetulnya dipersiapkan oleh Yeshua. Karena apa? Karena peristiwa 70 Masehi ini betul-betul mengerikan. Jadi Yeshua mempersiapkan para murid, ya, yang menerima Yeshua setelah pemberitaan daripada 120 murid yang ada di atas loteng Yerusalem. Mereka menjadi 3.000 dan mereka menjadi berlipat kali ganda banyaknya dengan kecepatan yang luar biasa. Inilah tujuan Yeshua untuk menyiapkan mereka akan apa yang bakal mereka lihat, apa yang bakal terjadi kepada Israel secara umum. Karena itu ayat 4-14 itu fasenya adalah intention daripada Yeshua untuk mengingatkan mereka, jangan lupa akan terjadi sebuah peristiwa, yaitu bahwa tidak ada satu batu yang diletakkan di atas batu, dan sebelum itu terjadi, ya, maka Yerusalem akan dikepung dari berbagai penjuru. Oleh siapa? Oleh Romawi, jelas, karena saat itu zaman Romawi. Perhatikan, hati-hati, ya, karena itu dipersiapkanlah murid-murid mengenai peristiwa yang akan datang itu. Akan tetapi di dalam ayat 4-14 ini juga berbicara mengenai peristiwa setelah 70 Masehi sampai nanti tidak lama lagi tahun 2026. Ya, kurang lebih 2026, ya kurang lebih lah, bisa 2025 atau 2026, 2027. Kurang lebih seperti itu. Sebelum rapture itu terjadi. Karena apa? Di dalam ayat 14 dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Sudah bisa lihat? Jadi ayat 4-14 ini berbicara di dua fase, dua periode, yaitu tahun 30 sampai tahun 70, kemudian tahun 70 sampai tahun 2026 sebelum rapture. Seperti itu, saudara. Ingat prinsip daripada
nubuat adalah pola. Jadi ayat 4 sampai 14 ini berbicara di dua sisi. So bisa lihat ya, dengan gambar yang saya berikan kepada saudara akan memudahkan untuk saudara dapat memahami. Ya, sisi yang pertama adalah tahun sebelum 70 Masehi, sisi yang kedua adalah sesudah tahun 70 Masehi sampai saat rapture. Jadi ayat ini berbicara di sana. Ya. Nah, seringkali yang diperhatikan kalau sudah lihat ayat yang ke-7 atau yang ke-6, kamu akan mendengar berita perang, ya kan? Kemudian bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi, ya. Kemudian ada yang namanya wabah penyakit, ya, pandemik, ya kan? Di berbagai tempat di seluruh penjuru bumi. Nah, rata-rata mereka terjebak di situ hanya berpikir bahwa ayat 4 sampai 14 ini untuk zaman kita sekarang. Tidak, Saudara. Ya. Ini berbicara untuk dua sisi. Ya, jadi Saudara paham akan hal ini. Nah, saya akan lanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan. Bagian yang ketiga adalah apa yang terjadi kepada Israel. Ya, inilah bagian ketiga, ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Ya, silakan dibaca Brother Henok ayat 15 sampai 28. Terima kasih. Matius 24 ayat 15. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, tengah berdiri tengah yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. 16. Maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. 17. Siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. 18. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. 19. Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu. 20. Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun hari Sabat. 21. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. 22. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. 23. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat Hamasya ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. 24. Sebab Hamasya palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. 25. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. 26. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat, ada di dalam kamar, janganlah percaya. 27. Sebab, sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. 28. Sebab, di mana saja ada bangkai, di sana burung nasar akan terkumpul. Ya, terima kasih. Kita akan melihat dari ayat 15 sampai 28 ini. Ya, Saudara perhatikan, disinilah mereka di luar sana selalu mengarahkan kepada masa anti Hamasya. Tapi kita akan lihat kedalamannya sampai di mana daripada ayat 15 sampai 28 ini. Yang pertama dikatakan bahwa ayat 15, oleh karena itu bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, ya, tengah berdiri di tempat kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pembinasa keji ini. Dan kita harus tahu siapa yang dimaksud oleh Yeshua. Ya, jadi apa itu pembinasa keji dan siapa yang dimaksud oleh Yeshua. Ya, ini harus kita perhatikan terlebih dahulu.
Saya beri kesempatan, saudara kira-kira bisa jawab enggak? Siapa pembinasa keji yang dimaksud oleh Yeshua? Atau apa pembinasa keji itu? Anti Hamasya, Pak. Yang pertama anti Hamasya. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Jenderal Titus. Jenderal Titus. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Nabi-nabi palsu, Pak. Nabi palsu. Oke, kita tampung. Baik, saudara perhatikan, siapakah yang disebut sebagai yang dimaksudkan pembinasa keji dan siapa yang dimaksudkan oleh Yeshua? Ya, kita akan lihat. Kalau saudara perhatikan, di dalam LAI saudara, ya ada 3 catatan kaki dari LAI. Ya, kalau saudara masih ada LAI ya, saudara akan diarahkan ke 3 ayat ini, yaitu Daniel 9:27, Daniel 11:31, dan Daniel 12 ayat yang ke-11. Kita akan lihat ayat per ayat daripada yang dimaksudkan di sini. Ya, nggak ada salahnya, karena mungkin kita bisa melihat kedalamannya. Kita akan cek. Daniel 9:27, Daniel 11:31, dan Daniel 12 ayat 11. Silakan Brother Enoch untuk membaca satu persatu. Terima kasih. Daniel 9 ayat 27. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan kurban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan, bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Daniel 11 ayat 31. Kekuatan akan muncul daripadanya, dan mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, dan akan menghapuskan kurban terus-menerus yang telah ditetapkan. Mereka akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Daniel 12 ayat 11. Dan dari waktu kurban terus-menerus dihapuskan, dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan, ada 1290 hari. Iya, terima kasih. Kita akan lihat 3 ayat ini. Ya, 3 ayat ini kita akan lihat. Daniel 9:27, Daniel 11:31, dan Daniel 12 ayat 11. Karena 3 ayat ini ya yang dipakai sebagai pendukung mengenai pembinasa keji yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Kita akan lihat. Yang pertama yang akan kita lihat adalah Daniel 11 ayat 31. Dikatakan kekuatan akan muncul daripadanya, dan mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, dan akan menghapuskan korban terus-menerus yang telah ditetapkan. Mereka akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud oleh Daniel 11:31? Ada yang mau Anti coba? Hamasya, Pak. Burung buas dari timur, Pak. Burung buas dari timur, apalagi? Kalau Sistem Pak, sistem anti Hamasya itu Pak. sistem anti Hamasya. Oke. Untuk melihat hal ini, saudara harus lihat konteks daripada Daniel 11 ayat, pasal 11. Dari ayat 1 sampai yang terakhir. Ya, kalau saudara perhatikan ini sudah saya sampaikan, ya, yaitu mengenai ini dia. Mengenai Antiochus IV Epiphanes. Inilah yang dimaksud di Daniel 11 ayat 31. Kekejian yang membinasakan. Karena itu saudara jangan potong ayat. Ayat 31 saudara potong begitu saja, maka saudara akan tersesat. Saudara akan berkata, ini anti Hamasya. Memang betul anti Hamasya, tapi anti Hamasya yang mana dulu? Begitu. Saudara bisa lihat, yang dimaksud di sini saudara harus lihat ke atasnya, yaitu mengenai Raja Utara dan Raja Selatan. Ini Daniel pasal yang ke-11. Saudara harus baca terlebih dahulu, dan ini merujuk kepada satu orang, yaitu Antiochus IV Epiphanes. Mengapa? Karena dia menginstruksikan untuk menaruh Dewa Zeus, ya, patung Dewa Zeus di halaman daripada bait suci Elohim yang ada di Yerusalem, bait suci yang kedua. Saat itu belum direnovasi oleh Herodes. Mengapa? Siapa yang mau jawab? Mengapa belum direnovasi?
oleh Herodes? Yesua belum lahir, Pak. Ya betul, bukan Yesuanya, Herodesnya belum lahir. Ya, Herodesnya belum lahir satu loh. Gimana caranya dia merenovasi? Ya, yang kedua itu sudah berdiri berkat daripada Nehemia dan Esra. Saudara perhatikan pengajaran di dalam misteri 2300 hari, ya. Daniel pasal 8, session yang pertama dan session kedua. Saudara harus belajar di sana. Saudara akan temukan jawabannya. Inilah orangnya yang dimaksud di dalam Daniel 11 ayat 31. Antiochus IV Epiphanes. Dan bukan cuman patung dewa Zeus saja yang ditaruh di dalam pelataran bait suci di Yerusalem, tetapi dia juga memerintahkan untuk mengorbankan babi di atas mezbah. Kurang ajar nggak? Sudah bisa lihat, yang harusnya dikorbankan apa? Domba kan, sapi kan, lembu kan, tapi dia tahu ini akan menajiskan tempat itu, yaitu dengan menggunakan pengorbanan babi. Ini orang betul-betul kurang ajar. Sudah bisa lihat, kalau sudah perhatikan di pengajaran saya, misteri 2300 pagi, ya, days, session pertama, session kedua, saya sudah jelaskan bahwa ini adalah gambaran daripada anti Hamasia. Sudah paham? Kalau kurang paham, sudah kembali ke Daniel 8, misteri 2300 hari. Ya, tapi inilah gambaran daripada anti Hamasia. Ya, tapi Hamasianya belum muncul. Ya, apa yang bisa kita ambil yaitu menajiskan. Ya, tempat bait suci Elohim dinajiskan, ya, oleh Antiochus IV Epiphanes. Dan setelah ini terjadi pemberontakan besar-besaran. Pemberontakan itu dipimpin oleh yang terkenal dengan pemberontakan siapa namanya? Narkoba. Bukan. Pemberontakannya Makabi. Markan. Nah, berdasarkan itu, maka muncul satu perayaan Yahudi, yaitu namanya Hanukkah. Betul. Ya, dari peristiwa ini keluar Hanukkah. Ya, perayaan terang dan menggunakan menorah yang cabangnya jumlahnya 9. Inilah menorahnya Hanukkah peristiwa ini. Ya, paham ya? Jadi Daniel 11 ayat 31 merujuk kepada Antiochus IV Epiphanes. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Daniel 9:27. Dan dia akan melakukan perjanjian dengan orang banyak selama 1 pekan, tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti, namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan, bahkan hingga tuntas, dan itulah yang ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Kalimat akan datang yang membinasakan, yang saya kasih spidol merah, akan datang yang membinasakan, siapa yang dimaksudkan di Daniel 9:27? Siapa? Alexander the Great. Komander Titus bukan sih, Pak? Alexander the Great bukan. Ini, Titus. iya, terima kasih. Inilah yang dimaksud sebagai Jenderal Titus. Ya, inilah ayatnya Jenderal Titus. Ya, perhatikan ayat yang saya tunjukkan di kiri atas. Dia meneguhkan perjanjian banyak kepada banyak orang selama 1 pekan. Dia ini siapa? Saya lanjutkan. Tetapi pada pertengahan pekan itu, ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Dia ini siapa? Yeshua, Pak. Yeshua menyebabkan korban itu berhenti. Kenapa? Karena sudah diganti dengan darahnya sendiri. Sudah bisa lihat. Ya, tidak lagi pakai darah domba, tidak lagi pakai darah kerbau, red heifer, enggak lagi pakai kambing, enggak lagi. Berhenti. Ia menyebabkan korban berhenti. Persembahan sajian berhenti. Enggak perlu lagi. Karena apa? Ada darah Yeshua. Bukan darahnya binatang lagi. Saya bisa lihat
Nah, kemudian ayat itu berlanjut. Namun atas memuncaknya kekejian itu, ingat, sejak kematian dan kebangkitan Yesua, dan kemudian murid-murid beberapa tahun kemudian mereka disiksa. Ingat peristiwa Rabi Saul yang menyiksa sampai ke Damaskus. Masih ingat di situ kan? Itu puncak kekejiannya itu memuncak, orang Israel nggak bertobat. Akhirnya apa? Akan datang yang membinasakan. Siapa yang membinasakan Israel saat itu? Ya kan? Yaitu Titus, saudara. Tahun 70 Masehi. Ya, jadi inilah yang dimaksud. Ya, tapi banyak orang yang salah. Memang betul ini bisa dipakai sebagai orang yaitu anti Hamasiyah, bisa begitu. Tapi arah pertamanya adalah si Titus. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Tadi kita sudah lihat ya Daniel 11:31. Kita sudah lihat Daniel 9:27. Sekarang kita lihat Daniel 12 ayat 11. Ya, dikatakan dan dari waktu korban terus-menerus dihapuskan dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan ada 1250 hari. Nah, pertanyaannya, kekejian yang membinasakan dari ayat Daniel 12 ayat 11, ini siapa yang dimaksud? Anti Hamasiyah 3,5 tahun. Mas Ana menambah. Saudara paham betul. 6. Iya, terima kasih. Saudara paham betul. Kan saya sudah kasih tahu kan bahwa rahasia ini ya tidak lagi menjadi rahasia buat pelayanan menorah. Saudara tahu kodenya di mana? Kodenya di sini, saudara. 1290 hari. Kenapa? Karena saya sudah bawakan pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Kandidatnya cuma satu, anti Hamasiyah. Kapan ketemunya? Saya tidak mau ketemu. Ya, tapi masih Saya ada. juga tidak mau. Masih ada, tidak mau masih ada Kita orang. tidak mau karena kita capture ya. Iya, sudah bisa lihat. Jadi Daniel 12 ayat 11, kekejian yang membinasakan ini dikhususkan untuk satu orang, yaitu nanti entah siapa, karena saya nggak mau tahu. Karena yang saya mau tahu adalah saya masuk rapture. Ya, jadi pembinasa keji itu ada 3, saudara. Daniel 11:31 itu adalah Antiochus IV Epiphanes. Daniel 9:27 adalah Titus. Daniel 12 ayat 11 adalah entah siapa namanya. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas pasti orangnya sudah bakal muncul. Karena sudah nggak lama lagi. Sudah bisa lihat. Jadi inilah yang disebutkan sebagai pembinasa keji itu. Nah, sekarang dari ketiga penjelasan manusia ini, Antiochus IV Epiphanes, Titus, dan entah seseorang itu 666 the beast. Kita lihat ya tahunnya ya. Tahunnya Antiochus IV Epiphanes adalah 175 sebelum Masehi sampai 164 sebelum Masehi. Ingat ya, kalau sebelum Masehi itu tahunnya itu menurun ya, 175 kemudian ke 164. Itu mundur. Jadi mengarah ke 0, oke? Kemudian kalau Masehi itu dari 0 nambah plus begitu ya. Saudara ngerti kan matematikanya? Daniel 9:27 untuk Titus itu tahun 70 Masehi, jelas. Kemudian Daniel 12 ayat 11 kita juga sudah tahu, yaitu kurang lebihnya tahun 2026 sampai 2030. Karena masanya berapa? Cuman 3,5 tahun. Dari 3 pembinasa keji ini, ya, pertanyaannya, siapa yang menghancurkan Yerusalem? Cuman satu, saudara. Si Titus. Ya kan? Antiochus IV Epiphanes menghancurkan bait suci? Tidak. Lah buktinya apa? Ya buktinya dipercantik oleh siapa? Oleh si Herodes the Great, Herodes Agung. Ya, kemudian tahun 70 ya dirata tanahkan, saudara sudah lihat sendiri sampai hari ini nggak ada. Yang ada di sana adalah ya Dome of the Rock. Ya. Yang warnanya kuning. Bagaimana dengan nantinya manusia ini? Yang satu ini bakal muncul. Kan profesinya sudah ada, saudara. Bahwa bait suci yang ketiga ini akan berdiri dan dia nanti akan berdiri di sono. Begitu loh. Ya kan? Nggak ada ayatnya dia menghancurkan bait suci yang ketiga. Nggak ada, saudara. Jadi bait suci yang dihancurkan, yang kedua adalah dihancurkan oleh Titus.
tahun 70 Masehi. Nah, pertanyaannya kita kembali lagi. Siapakah pembinasa keji yang dimaksudkan oleh Yeshua? Karena Yeshua ngomong ayat 15, Matius 24:15. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang baca, biarlah dia memahami. Kira-kira dari 3 manusia ini, siapa yang dimaksudkan oleh Yeshua? Anti Titus, Hamasya. The Beast, Pak, 666. Yang dimaksudkan Yeshua itu adalah 2, yaitu Titus dan The Beast. Ini yang dimaksudkan, bukan Antiochus IV Epiphanes, walaupun dia merupakan gambaran daripada anti Hamasya. Rohnya roh anti Hamasya. Tetapi untuk masuk di dalam kriteria pembinasa keji, dia tidak masuk, saudara. Saudara bisa lihat di situ. Ya, karena apa? Ingat, Yeshua saat mengajar, perhatikan gambar yang sebelah kiri. Saat dia duduk di Bukit Zaitun, itu sekitar tahun 30 atau tahun 31 Masehi. Sekitar segitu ya. Saudara perhatikan, kalau Antiochus IV Epiphanes, ya sudah lewat ratusan tahun, saudara. Saudara bisa lihat, hanya 2 kandidat yang bakal terjadi. Yang pertama adalah Titus, tahun 70 Masehi, dan yang kedua adalah The Beast, tahun 2026. Saudara bisa lihat, jadi 2 kandidat ini yang Yeshua perkatakan di dalam kitab Matius 24 ayat ke-15. Ya, bisa lihat. Nah, saya akan lanjutkan. Karena itu, apa yang diutarakan oleh Yeshua ya di dalam ayat 15 sampai 28 itu untuk Israel secara umum. Sudah bisa lihat? Dikatakan bahwa apa? Kalau kamu nanti lihat pembinasa keji itu, yaitu si Titus, ya, cepat loh ya. Aku sudah ngomong sama kamu lewat Lukas, ya kan? Bahwa nanti akan ada pengepungan. Kamu harus lari dari Yudea, itu ayat 16. Ya, ayat 17, siapa yang berada di atap jangan turun untuk mengambil apapun di rumahnya. Itu maksudnya bukan secara harafiah dia di atap terus ya mati yo podo wae kan. Maksudnya begini, kamu harus segera lari dari Yerusalem. Itu maksudnya, saudara. Ya, bukan turun untuk ngambil bajunya. Sudah nggak ada waktu. Kalau kamu sudah lihat, ya, kalau kamu sudah melihat pasukannya Titus yang dikirim oleh Vespian untuk mengepung, kamu tidak punya kesempatan lagi untuk ngambil, oh ini jubahku yang bagus, ini yang jelek, nanti yang jelek akan dirombeng dulu. Tahu rombeng ya? Siapa yang tahu rombeng? Dijual dulu murah-murah. Jual dekat. Ya kan? Kalau kamu sudah lihat pasukan ini bergerak, sudah ngejok pusing kamu dengan bajumu, dengan pancimu, ya, dengan sotelmu, tahu sotel ya, dengan apa gelasmu atau dengan mejamu, perabotmu, lari. Itu maksudnya Yeshua. Dan kemudian 18, siapa yang berada di ladang, jangan pulang untuk ngambil bajunya. Kamu pulang, kota itu dikepung, kamu tidak bisa keluar dari Yerusalem. Itu maksudnya. Kalau kamu lihat di ladang, waduh ini ada pasukan, ada apa nih? Lari cepat. Kan pasukan jalan kaki, saudara. Sudah bisa lihat? Ya kan? Masih ada waktu kan untuk lari yang di ladang. Ya, yang di ladang kan bisa melihat, wah ada pasukan nih, Romawi kok begitu besar ini. Untuk apa ini kalau tidak untuk pengepungan? Lari, aku sudah ngomong sama kamu. Ayat 19 dikatakan, celaka kamu yang lagi mengandung, waing, ya kan? Lagi mengandung baby, ya kan? Atau sedang menyusui. Celaka, kenapa? Ya jelas. Ya kan? Apalagi kalau sudah mengandung 9 bulan, lah bagaimana bisa lari ya? Celaka, saudara. Kita bisa lihat, menyusui bayi saat itu. Lah bayinya saat pelarian jauh sekali, mau dikasih makan apa? Ngerti maksudnya? Dan kemudian dikatakan, berdoa kamu ya, saat kamu lari jangan sampai terjadi pada saat musim dingin. Ya kan?
Kenapa? Saat lari dia sudah nggak sempat bawa jubah. Kedinginan di mana itu namanya? Di pelariannya, mati kedinginan. Atau pada hari Sabat, kena hukum Sabat, nggak boleh lari. Itu loh maksudnya. Ya, saudara bisa lihat. Jadi mereka harus segera lari. Karena apa? Karena Yerusalem akan dikepung. Saudara bisa lihat. Ada yang nggak memperhatikan, dipikir masih pengepungannya masih lama. Mereka kembali ke kota, ngambil barangnya, begitu mau keluar, mereka pintu gerbangnya ditutup. Sudah tidak bisa lari. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi saudara bisa melihat. Nah, catatan dari seorang sejarawan yang namanya Flavius Josephus. Ini orang sejarawan yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa saat terjadinya ini, ya, tidak seorang pun yang percaya dan beriman kepada Yeshua. Jadi orang-orang yang beriman kepada Yeshua itu mati terbunuh. Mengapa? Karena mereka sudah ingat akan apa yang dikatakan Yeshua di dalam Matius 24 ayat 15-28 dan Lukas yang tadi kita baca. Saudara bisa lihat, tidak ada satu ya mesianik yang mati saat itu. Luar biasa nggak? Karena apa? Karena Yeshua sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Di mana? Matius 24 ayat 4-28. Saudara bisa lihat di sini. Ini bicara mengenai tahun 70, saudara. Ini bicara mengenai tahun 70. Jadi tidak ada satu yang mati. Yang mati itu semua adalah orang-orang Yahudi yang menolak Yeshua HaMashiach. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi mengenai apa yang tertulis di dalam bagian kedua dan bagian ketiga. Bagian kedua adalah ayat 4-14 dan bagian yang ketiga adalah ayat 15 sampai yang ke-28. Ya. Nah, bagaimana dengan kalimat yang ada di dalam ayat 21? Pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Ingat, Yerusalem, Bait Elohim itu pernah di-attack, serang oleh Nebukadnezar, yaitu sekitar tahun 500-an. Ya. Dan tahun 587 sebelum Masehi, Bait suci itu dibakar, tapi tidak dirata tanahkan. Perhatikan. Karena itu ada peristiwa pembuangan ke Babel, Daniel, Misael, Hananya, Azaria. Saudara lihat ya. Kemudian Esra, Nehemia. Bait suci itu tetap berdiri tapi hancur. Dalam arti terbakar. Lobang-lobang begitu. Dan itu direnovasi. Nah, apa yang dimaksudkan di dalam ayat 21 ini adalah berbicara mengenai bait suci yang rata tanah. Kalau saudara pernah ke Israel, saya yakin Brisco ke Israel, Ibu Farida ke Israel, beberapa teman lagi ke Israel, saudara pasti mungkin pernah melihat reruntuhan atau pembuangan batu-batu yang besar itu di sekitar tembok di bait suci. Batu-batunya dicongkel semua. Inilah penggenapan daripada tahun 70 Masehi. Ya, dan inilah yang dimaksud oleh Yeshua belum pernah terjadi sejak awal sampai sekarang. Karena apa? Perhatikan sampai detik ini, bait suci itu belum berdiri, saudara. Saudara bisa lihat? Belum berdiri. Inilah yang dimaksud ayat ini oleh Yeshua. Sekali-kali tidak akan dibiarkan batu terletak di atas batu. Semuanya akan dicongkel semua. Saudara paham? Nah, ayat ini juga bisa berlaku untuk masa anti Hamashiach. Bisa berlaku. Karena anti Hamashiach juga mengerikan sekali, saudara. Ya, sangat mengerikan sekali. Ya, dari sini saudara paham. Ya, saudara paham. Nah, dari sini saudara pasti akan bisa menjawab pertanyaan saya.
yaitu mengenai apa makna daripada Matius 24 ayat 28. Bisa lihat, saudara? Matius 24, 28 mengenai burung nasar dan bangkai. Apa yang dimaksud? Siapa yang sudah bisa nangkep? Second coming. Saya izinkan bertanya, izinkan menebak, Pak. Iya, silakan. Ini kalau menurut saya, maksud di mana saja ada bangkai, di sana burung nasar akan terkumpul. Ini mungkin perkiraannya adalah orang-orang yang tertinggal, itu yang bangkai, sedangkan burung nasar itu predator anti Hamasiahnya. Mohon koreksi kalau ada salah. Terima kasih. Terima kasih Brisco. Terima kasih Brother Daniel. Tadi sempat juga ngomong anti Hamasia. Arahnya lah selalu di sana. Arahnya kan selalu di sana. Saya tunjukkan kepada saudara ya jawabannya ya. No, I'm say second coming. Second coming ya, second coming. Oke, second coming ya. Terima kasih. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Arah saudara selalu ke zaman kita sekarang. Sebetulnya ayat 28 mengenai burung nasar dan bangkai itu berbicara mengenai ini, saudara. Saudara bisa lihat? SPQR. Senatus Populus, apa itu? Populus Romanus. Saudara bisa lihat? Burung nasar itu adalah emblem daripada Romawi. Saudara bisa lihat? Dan bangkai itu siapa? Adalah orang-orang Yahudi yang dikepung oleh Romawi. Inilah kode yang diberikan oleh Yesua mengenai peristiwa tahun 70 Masehi. Saudara bisa lihat? Jadi burung nasar itu adalah mewakili daripada emblem. Apa itu emblem? Simbol. Ya, simbol daripada Romawi adalah burung nasar, saudara. Ya, dan bangkainya itu siapa? Bangkainya adalah yaitu orang-orang Israel yang terkepung di Yerusalem. Itu kan bangkai semua, mati semua. Sudah bisa lihat? Nah, disinilah kita bisa lihat pembinasa keji itu untuk Titus, ya, dia visinya sepak terjangnya adalah meruntuhkan bait Elohim sampai rata tanah dan menghabisi orang-orang Israel. Kode yang ada untuk Titus adalah burung nasar dan bangkai. Sedangkan untuk the beast, dia akan menghabisi orang-orang Israel sehingga yang tersisa hanya 144.000. Kodenya apa? Kodenya adalah kilat yang memancar. Sudah bisa lihat? Saya tunjukkan ayatnya. Ya, yaitu perhatikan. Ya. Perhatikan Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Yesua Hamasiah. Anak manusia akan terjadi. Saudara bisa lihat, seluruhnya ini adalah untuk Israel. Yang pertama adalah untuk Israel zaman tahun 70. Yang kedua adalah untuk Israel tahun 2030, 2029 atau 2030. Sudah bisa lihat? Inilah. Karena itu Yesua mengatakan dia paham sekali ya. Dia sangat paham akan prinsip nubuat adalah pola. Kalau sudah perhatikan, ya, ayat 27 ini, sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula kedatangan Yesua Hamasiah akan terjadi. Kapan? Armagedon. Lah kapan Armagedon? Ya, setelah masa pemerintahan The Beast itu berakhir 3,5 tahun. Hari berakhirnya, disitulah perang Armagedon. Sudah bisa lihat. Ya, jadi bisa memahami inilah yang dimaksud daripada Matius 24 ayat 15 sampai 28. Sebagian untuk ya orang-orang yang menjelang tahun 70 Masehi, ya kan, sebagian juga untuk orang Israel, dua-duanya untuk Israel ya. Untuk kapan? Yaitu untuk masa Armagedon. Sudah bisa lihat? Ya.
Jadi Yesua tahu persis apa yang dia katakan dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan bagian yang keempat? Kode rapture. Kode rapture ini gampang, yaitu saudara harus dengerin sendiri. Ya, karena saya sudah sampaikan kepada saudara ya beberapa waktu yang lalu, yaitu Februari 11 tahun 2023. Saudara dengarkan ya, mulai ayat yang berikutnya ya, bagian yang keempat. Ya. Jadi saudara harus dengarkan dan ayat 29 sampai ayat 42 ya. Jadi saya nggak akan ngulangin lagi karena penjelasannya sudah sangat bagus, saudara, sudah sangat luar biasa ya, sangat rinci, sangat detail sekali bahwa inilah yang fase kode rapture ayat 29 sampai 42. Saudara dapatkan pengajarannya ini di pelayanan menorah ya, sudah bisa lihat. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu ayat 45 sampai 51. Siapakah yang akan di rapture? Ya, karena bagian 4 kan tadi kan mengenai rapture. Ya kan, kita lompat karena saya sudah sampaikan sama saudara. Jadi bagian saudara untuk belajar ya. Nah, sekarang kita langsung saja, yaitu ayat 45 sampai 51. Siapakah yang akan di rapture? Oke, silakan Brother Reno. Matius 24 ayat 45. Lalu, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang tuannya angkat di atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya? 46. Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. 48. Namun, jika hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku menunda untuk datang. 49. Dan dia mulai memukuli sesama hamba dan makan serta minum bersama mereka yang mabuk. 50. Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan dan pada waktu yang tidak ia ketahui. 51. Dan dia akan memisahkannya dan akan menempatkan bagiannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Ya, terima kasih. Ya, haleluya. Nah, dari ayat ini, ayat 45 sampai 51 ini kita akan melihat ada dua bagian. Yaitu yang pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana. Bukan setia dan bodoh, tidak. Setia dan bijaksana. Kemudian hamba yang kedua adalah hamba yang jahat. Hati-hati ya. Saudara perhatikan, hamba yang kalau saudara mau masuk dalam rapture, saudara harus setia dan bijaksana. Ya, bukan setia dan bodoh atau tidak setia dan bijaksana. Jangan dibolak-balik. Harus dua-duanya. Setia dan bijaksana. Ini requirement-nya. Ini apa ya requirement-nya? Persyaratannya. Nah, persyaratannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi harus dua. Setia, ambil bijaksana. Ya, bukan setia dan bodoh. Tidak. Bodoh kacau, saudara. Ya, jadi dua hal. Nah, saudara perhatikan. Siapa yang akan di rapture? Perhatikan. Hamba yang setia dan bijaksana, yaitu ya adalah bagian 46, ketika tuannya datang dia sedang bekerja sedemikian rupa. Bekerja apa? Yaitu memberikan, ayat 45 dikatakan untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya. Sudah bisa lihat? Jadi kesetiaannya dan kebijaksanaannya untuk memberikan berkat makanan. Ini bukan soal makanan jasmani ya. Makanan jasmani itu hanya sampai di bumi. Tapi makanan yang sampai masuk ke dalam kekekalan, yaitu makanan rohani. Ya. Nah, ini yang harus menjadi persyaratannya, setia dan bijaksana. Dan kalau tuannya datang, maka hamba yang setia dan bijaksana ini, dia akan dikasih penempatan, yaitu menjadi ditempatkan menjadi pengawas ya, akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Ya, itu yang dijanjikan oleh si tuannya. Kalau aku datang, kamu tetap setia, melakukan apa yang aku perintahkan pada kamu ya, dan bijaksana, dan kamu akan aku tempatkan di atas. Jadi menjadi apa itu? Manajer begitu ya ceritanya ya. Itu hamba yang setia dan bijaksana. Nah, sedangkan hamba yang jahat apa? Hamba yang jahat itu berkata, "Wes, kapan nih mosok iyo 2024 2026 maksud saya."
Ya, masa iya begitu loh, ya kan? Nah, mereka menunda, ya kan? Dan mereka akhirnya apa? Mereka memukuli sesama hambanya, mereka mabuk. Mabuk itu berarti mereka terikat, ya kan? Masih ada ikatan. Ikatannya nggak terlepas, saudara, ya. Ngerokok sih tetap, ya kan? Judi ya nggak berhenti, ya kan? Terus kemudian apa itu namanya? Hal-hal yang buruk ya tetap dilakukan, ya itu namanya terikat, saudara, ya kan? Nah, apa yang terjadi ayat 50, Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan dan pada waktu yang tidak ia ketahui karena dia mabuk kena ikatan-ikatannya, ya kan? Apa yang terjadi? Dia akan memisahkannya. Tuhan itu akan memisahkannya. Kata memisahkan ini berarti menjauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Ya, jadi orang itu akan dimasukkan di satu posisi, dia akan dijauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Nah, kita sudah tahu apa arti daripada dijauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Artinya apa? Siapa yang tahu? Lautan api, Pak. Artinya ya, terima kasih. Artinya adalah 4M, mati, modiar, mampus, ya kan? Mate juga. Mate, mampus, modiar, ya kan? Lautan api. Jelas, perhatikan selanjutnya. Dan ia akan menempatkan bagiannya bersama-sama orang munafik. Saya bisa lihat? Ngajar firman, tapi ada ikatan. Ngerti maksudnya? Itu munafik, saudara. Ya kan? Masih ada yang namanya rokok onta, yaitu dia, ya kan? Mulai muncul lagi, ya, mulai pembahasan lagi. Tapi yang namanya nyedotnya itu nggak selesai, saudara. Dia itu sama dengan orang munafik, ya kan? Gampang kok ceritanya itu. Bagaimana kasusnya? Ya, jelas dikatakan ayat 51 bahwa Tuhan itu akan memisahkannya dan menempatkan bagiannya bersama-sama dengan orang munafik. Yaitu di mana? Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Nah, siapa yang mau ikut sama mereka? Siapa yang mau dipimpin? Ya. Tidak boleh. Nah, mau, Pak. mau ke tempat banyak tangisannya dan kertak giginya, ya. Padahal Yesua memberikan satu janji, ya, yaitu apa? Di Syamayim nanti aku akan menghapus air matamu. Nah, itu tempatnya yang bagus, dihapus air mata, yang semuanya akan jadi baru, tidak ada lagi yang namanya kesusahan, ya kan? Nah, siapa yang mengikutin rokok onta itu ya akan ada tangis, ya kan? Dan lagi juga ada kertak gigi. Mungkin saudara berkata, Pak, aku sudah ompong. Gampang jawabannya. Bapak Yahweh bisa ciptain gigi buat kamu. Ya, itu dia. Jadi kamu tetap punya gigi nanti di lautan api. Ya. Jadi, saya berkesimpulan, hamba yang setia dan bijaksana, Matius 24 ayat 47, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Apa yang menjadi milik daripada Bapak Yahweh? Tidak lain adalah Syamayim, tidak lain adalah Yerusalem baru dan bumi yang baru. Dan dia akan ditempatkan di atasnya. Nggak luar biasa, saudara. Ini janji yang dahsyat buat hamba yang setia dan bijaksana. Tapi hamba yang jahat bagaimana? Dia akan dipisahkan. Dia akan ditempatkan bersama dengan orang munafik. Karena dianya sendiri munafik. Dia di sana akan ada ratap tangis, ada tangis dan kertak gigi. Sudah bisa lihat? Nah, tentukan sendiri, ya. Ingat loh, saudara, salah tudung cilaka, saudara. Ini dia arahnya, ya. Jadi hati-hati, saudara, ya, punya wisdom, ya, punya hikmat yang daripada Elohim Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan sebentar lagi kita akan ada rapture, 3,5 tahun Sekel Semita pertama kita sudah masukin, ya, kita sudah masuk di bulan Juni tanggal 7 tahun 2024, ya. Unik juga ya, bulan tanggal hari ini ya, untuk kemarin saudara, hari ini saya, Juni 6, 678, ya, 678, Juni 6 kan, tanggal 7, 2024, jadikan satu digit yang jadi 8, ya, 678.
Dan tidak lama lagi kita akan rapture, karena itu saudara berjaga-jaga. Siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan yang benar, yaitu Yeshua, Yodshin Wawayin, maka masuklah dalam pintu keselamatan yang benar. Karena ya, Bapak Yahweh mengatakan barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Jangan keraskan hati, segera baptisan di dalam baptisan dalam nama yang benar, yaitu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach Yahweh Elohim. Dan juga belajar dapat Elohim, jangan lagi mengikuti pola daripada penyembahan atau perayaan pagan, ya. Dan saudara tetap setia dan bijaksana sampai masuk dalam rapture. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Lebih dekat denganmu, dan setia selalu selamanya.